Halo, selamat pagi. Kini saatnya saya Freddy Cahya mengantarkan sejumlah berita dari Semarang. Berikut 3 informasi utama hari ini. Di antaranya, hingga kini harga sejumlah bahan pokok di beberapa wilayah di Jawa Tengah masih mengalami kenaikan. Banjir terjang 3 kecamatan di Kabupaten Pati, ratusan rumah terendam. Nikmati suasana Bali di Kabupaten Boyolali dengan mengunjungi lokasi wisata Tlatar. Harga sejumlah bahan pokok di beberapa wilayah di Jawa Tengah masih tinggi. Salah satunya telur ayam yang harganya merangkak naik sejak sepekan silam. Di pasar tradisional Karangayu, Kota Semarang, harga telur terpantau pada Selasa pagi dijual Rp25.000 per kilogram, padahal harga normal berkisar Rp19.000 per kilogram. Akibat kenaikan harga telur ayam, omset penjualan turun 10% karena pembeli mengurangi jumlah pembelian. Menurut seorang pedagang, kenaikan harga telur dipicu kurangnya pasokan. Harga telur ayam diprediksi akan terus meningkat jelang bulan puasa Ramadan. Ini setengah, isi 8. Sekarang berapa, Bu? Sekarang 25. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 19, sekitar 20. Nah, ini karena apa, Bu? Ini, Bu? Karena ruahan atau menjelang hari Lebaran. Sementara itu di Pasar Bitingan, Kabupaten Kudus, harga komoditas yang masih tinggi adalah bawang merah, bawang putih, dan semua jenis cabai. Harga bawang merah naik dari Rp23.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Harga bawang putih naik dari Rp25.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Harga cabai merah keriting naik dari Rp28.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Harga cabai rawit hijau naik dari Rp15.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit merah atau cabai setan harganya naik dari Rp35.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Kenaikan harga ini akibat pasokan berkurang. Omset pedagang pun menurun 30% karena sepi pelanggan. Setan biasanya kemarin sekitar 35, sekarang hampir 65. Ya, cabai keriting kemarin juga harganya 28, sekarang hampir 45. Bawang juga naik, Mas. Sekarang kemarin 23.000 udah dapat besar, tapi sekarang mencapai 40.000. Kondisi serupa terjadi di Pasar Rembang. Harga bawang merah naik dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per kilogram, sedangkan cabai merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai merah dan bawang merah dikeluhkan para pembeli. Mereka harus mengatur keuangan agar kebutuhan lain tetap terbeli. Rasanya kok rada keberatan. Enggak begitu banyak penggunaannya, untuk rumah tangga loh. Tapi cumaan kalau pedagang yang lainnya itu enggak tahu. Kenaikan harga cabai merah dan bawang merah dipengaruhi terbatasnya stok. Hasil panen banyak dibawa keluar daerah sehingga stok di Rembang berkurang. Pembeli dan pedagang berharap harga sejumlah bahan pokok kembali normal sebelum bulan Ramadan. Tim Liputan melaporkan. Perselisihan antara tetangga di Desa Mejobo, Kabupaten Kudus berujung penutupan akses rumah menggunakan tembok. Rumah Sutika dihalangi tembok setinggi 2,5 meter dengan panjang 10 meter, sehingga tidak bisa keluar masuk. Rumah Sutika ditutup tembok oleh Sunarsih, tetangganya sejak 2 pekan silam. Untuk sementara waktu, Sutika menempati rumah saudaranya hingga mendapatkan akses kembali ke rumahnya. Guna melihat rumahnya, Sutika hanya bisa menaiki tangga. Lantaran celah sempit, Sutika tetap tidak bisa masuk rumahnya. Perselisihan Sutika dan Sunarsi bermula saat Sutika menanam bambu di tanah milik Sunarsi. Sutika pernah diperingatkan, namun ia justru marah sehingga Sunarsi membangun tembok yang menutupi rumah Sutika. Kalau saya yang terengkel, saya yang tidak bisa diajak damai, saya berani, saya wali sumpah, mati sak saya mau, tidak takut saya karena saya benar, saya miskin, tapi saya sudah rendah hati. Ya, masalah itu apa? Ya. Nandur niku lho Pak, apa itu? Pring. Kalau ngeten.
Wong ora duwe tanah kok tandur-tanduran kok kula dimatak-matakno. Oh, marah-marah dia marah itu. Sampai marah-marah mangke nek mboten anu sampal tanggung. Pemerintah Kecamatan Mejobo turun tangan membantu menyelesaikan perselisihan Sunarsih dan Sutika. Keduanya akan diajak mediasi. Selama ini Sutika memanfaatkan tanah Sunarsih untuk akses keluar masuk rumahnya. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Para pengendara mengeluhkan kondisi jalan di Desa Bonomerto, Kecamatan Suru, Kabupaten Semarang yang rusak parah sepanjang 200 meter. Jalur penghubung Kabupaten Semarang dan Boyolali ini berlubang dan banyak batu berserakan yang tersebar di sejumlah lokasi. Dalam 6 bulan terakhir, hampir setiap hari para pengguna jalan sering mengalami kecelakaan ataupun terjebak macet. Jalur alternatif Jawa Tengah dan Jawa Timur ini kerap dilintasi bus dan truk antar kota, antar provinsi. Pemerintah beberapa kali memperbaiki jalan rusak. Sayangnya perbaikan hanya bersifat sementara, sehingga jalan kembali rusak di saat musim hujan. Warga juga pernah membuat saluran air untuk mencegah jalan rusak, namun upaya ini belum berhasil. Kayaknya sih langganan rusak, Mas. Sebelumnya juga rusak ya? Ya, perlu perbaikan lebih detail lagi nih, Mas. Udah pernah diperbaiki tapi rusak lagi, Mas ya? Ya, pernah sih. Kapan udah lama, Mas. Tapi rusak lagi. Warga setempat serta pengguna jalan berharap jalan rusak diperbaiki secara permanen agar terhindar dari kecelakaan dan kemacetan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Diguyur hujan semalaman, banjir merendam 3 kecamatan di Kabupaten Pati. Banjir terparah di Kecamatan Batangan. 3 desa terdampak banjir luapan Sungai Kaliombo, yaitu Kuniran, Ngening, dan Ketitang Wetan. Lebih dari 800 rumah di 3 desa terendam banjir dengan ketinggian antara 50 cm sampai 80 cm. Dari 3 desa, kondisi terparah di Desa Ketitang Wetan. 300 rumah warga terendam banjir. Salah satu warga Sutowo mengatakan banjir turut diperparah pendangkalan Sungai Kaliombo yang tidak pernah dilakukan pengerukan. Selain itu, pembangunan pabrik sepatu dengan tembok tinggi tanpa pembenahan saluran air turut memicu banjir. Sebetulnya kalau hujan itu seperti dulu biasanya, sekarang pembuangannya bermasalah. Pembuangannya itu kan satu untuk kali sungai yang dari selatan ke sini itu kan semakin dangkal, tapi tidak ada pengerukan. Terus lanjut menuju ke laut yang Kaliombo itu juga sama sekali tidak ada pengerukan, normalisasi kawat nanti. Kalau itu ada pengerukan, insya Allah air yang dari selatan itu lancar menuju ke laut. Berarti ada pendangkalan sungai, Pak? Iya. Yang kedua, dengan dibangunnya pabrik sepatu yang di desa kita ini juga hubungannya kan berkurang dulu kan. Warga berharap pemerintah dan pengelola pabrik bisa mencarikan solusi penanganan banjir. Setiap hujan deras, banjir selalu menerjang permukiman penduduk. Dalam sebulan, 3 kali Desa Ketitang Wetan diterjang banjir. Selain rumah warga, banjir juga merendam sekolah. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Pati. Assalamualaikum. Yuk ikuti lomba membaca Al-Quran Kori-Kori Cilik Indonesia. Kirimkan video membaca Al-Quran ke koricilikindonesia@gmail.com. Format video HD dan landscape dengan durasi maksimal 5 menit. Cantumkan nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon peserta. Video membaca Al-Quranmu ditunggu sampai tanggal 10 Maret 2022.